Hai guys, kembali lagi di channel kita Seksi Jalanan. Dan kali ini kita akan membahas tentang film. Seperti biasa itu karya anak bangsa. Masih lokal sih, masih karya anak lokal Cirebon ya, pastinya Cirebon yang sangat kreatif, inovatif, dan menurut saya sendiri pribadi itu banyak nilai-nilai apa ya yang bisa kita ambil dari film ini sih. Iya tah. Iya, Jack. Oh iya, kita kedatangan satu tamu di mana beliau ini adalah salah satu dari mentor ya di pembuatan film tersebut. Kita kenalan nih, siapa orang ini? Sebelah saya nih. Oke. Hai. Saya Aji. Ini ya Kang Mamat mau ngomong. Iya Mas Aji. Gimana Ya. nih, gimana? Kita kenalan dulu aja sama teman-teman yang lain. Langsung nama aja gitu ya? Nama, makanan favorit, minuman favorit. Ukuran baju, ukuran celana, ukuran sepatu, semua boleh disebutin. Saya Mamat, kebetulan kalau bisa dikatakan senang di film intinya sih ya. Terus kebetulan saya kesehariannya berkecimpung di dunia pendidikan di sekolah, dan di sekolah tersebut ada ekskul. Ekskul itu ekskul sinematografi kebetulan. Jadi mencoba untuk mengakomodir siswa-siswa yang suka di bidang film seperti itu. Nah, akhirnya dibentuklah organisasi ekstrakurikuler sinematografi yang isinya yaitu mempelajari tentang proses-proses pembuatan film. Dari sekolah apa? Saya kebetulan di SMK Bina Cendekia Cirebon. Bina Cendekia Cirebon. Iya, tepatnya beralamat di Desa Mentapan Wetan. Sebelum kita masuk ke filmnya, Iya. kita ngobrol-ngobrol tentang ininya dulu boleh? Sekolahnya. Sekolahnya. Oh iya. Boleh. Ya masih nyerempet ke film sih. Sebenarnya saya mau tanya di Bina Cendekia sendiri udah berapa film yang dibuat? Kebetulan kalau untuk berapa jumlah filmnya, ini yang akan kita kupas film yang pertama ini. Nah, karena untuk organisasinya sendiri baru diresmikan tahun sekarang, baru ada. Kalau sebelumnya itu hanya sebatas siswa-siswi yang suka film, ayo kumpul, ayo bikin. Jadi belum ada wadahnya. Kalau film-film yang sebelumnya sudah sempat bikin 2 kali film, 2 judul film, tapi belum terbentuk organisasinya. Masih anak-anak yang seneng, anak-anak yang suka kumpul, ayo bikin gitu aja. Hanya sekedar hobi berarti ya? Iya, Harus iya. hanya sekedar. Jadi belum ada wadahnya. Kalau sekarang kebetulan kebijakan dari kepala sekolah ngasih ruang, silahkan bentuk ekstrakurikuler gitu kan. Jadi anak-anak lebih terorganisir gitu untuk kegiatan sinematografinya. Mantap. Berarti film yang mau kita bahas ini film perdana loh, ya kan? Film perdana dari SMK Bina Cendekia. Ya. Ini filmnya ini dibuat untuk ikut lomba apa ikut untuk file di ini sekolah aja? Awalnya sih bikin film ini karena memang sudah program gitu ya. Jadi di ekskul sinematografi gitu kan ada program-program setelah tahapan-tahapan bagaimana cara pembuatan teori lah intinya. Setelah teori kan ada prakteknya seperti itu. Nah, ketika kita praktek untuk membuat film itu kebetulan ada momen juga, ada festival film, gitu kan. Nah, jadi setelah selesai akhirnya pasca produksinya kita distribusikan untuk festival film. Mantap. Nah, filmnya ini itu dapat nominasi nggak? Kebetulan untuk pesertanya ini kan jumlah keseluruhan peserta hampir 100 peserta lah, berapa 100 berapa gitu lupa saya juga. Yang mengadakan juga saya ngelihat juri-jurinya, wah lumayan nih jurinya gitu. Ada Mas Anggi Umbara juga, itu kan salah satu jurinya. Nah, jadi saya kirimkan film ini dan dari semua peserta itu disaring, dipilih. Yang pertama itu masuk ke 25 besar dulu. Wih, mantap. Kebetulan film kita juga, saya juga nggak nyangka sebenarnya masuk ke 25 besar itu. Udah istimewa banget ya? Kayak bener enggak sih gitu kan? Nggak percaya ya? Gitu kan, karena film yang kami produksi juga
sangat terbatas sekali dari mulai peralatan, kemudian kemampuan dari anak-anak juga masih pembelajaran gitu. Dan kita juga nggak berharap menang. Maksudnya bukan nggak berharap menang sih, jadi nggak terlalu muluk-muluk lah gitu. Iya. Jadi kalau keinginan menang sih pasti ada Iya. keinginan menang. Cuman maksudnya nggak sampai wah pasti bisa menang gitu kan, karena yang pertama kita masih proses pembelajaran, terus ngelihat dari peralatan juga yang ala kadarnya Serba terbatas, gitu kan, ya. Kita nggak punya lighting, nggak punya lain-lain gitu, hanya modal kamera aja Iya, gitu. iya. Modal kamera. Modal nekat ya. Semangat sih yang penting. Iya, semangat sama nekat. Yang pastinya modal semangat gitu. Jadi anak-anak punya semangat, akhirnya dikirimkan dan masuk ke 25 besar. Setelah Alhamdulillah. 25 besar itu baru dipilih lagi oleh Dewan Juri jadi 3 besar. Nah, yang 3 besarnya nggak masuk katanya. Tapi ya Itu menurut saya itu awal yang bagus. keren Nah, banget, itu kan film perdana tapi udah bisa masuk ke 3 besar. Ke 25. Oh, 25 terus nggak masuk ke 3 besar Ya, maksudnya. belum nyampe ke 3 besar. Semangat berjuang lagi. Ya, Oke. pastinya seperti itu. Nah, ini teman-teman di sana juga mungkin udah penasaran filmnya seperti apa. Ya nanti dulu. Kita kan belum tahu nih judul filmnya apa. Bisa dikasih tahu judul filmnya? Judul filmnya sendiri sebenarnya dari anak-anak itu nggak mau yang aneh-aneh gitu. Jadi waktu itu si penulisnya sendiri tadinya belum ada judulnya itu tuh, skenario itu tuh. Judulnya apa nih enaknya gitu kan. Terus akhirnya ada salah satu anggota yang ngomong udah sedekah aja gitu. Nah, jadinya akhirnya muncul tuh judul sedekah gitu. Sedekah ini juga kan punya Makna. makna yang sangat luas Ya. gitu kan. Sedekah ini saya juga penasaran ya, teman-teman seksi jalanan ini filmnya sedekah, judulnya sedekah. Kalau untuk durasinya sendiri Berapa lama? Durasinya kurang lebih 6 menit, 30 6 menit sekian gitu. Karena dibatasi sih. Kalau untuk festival itu kan ada durasi maksimal gitu, nggak boleh. Itu juga sebenarnya kita sudah overtime itu tuh, udah lewat. Kalau bahkan di komen-komen peserta yang lain itu, ini film yang lebih dari durasinya udah overtime, harusnya diskualifikasi gitu kan. Cuman kan Dewan Juri punya kebijakan, nggak Iya. hanya dilihat dari durasi saja. Kalaupun film tersebut punya pesan ataupun dari sinematografinya atau apa, juri punya penilaian sendirilah gitu untuk menentukan mana yang didiskualifikasi, mana yang enggak. Nah, di film ini melibatkan berapa pemain? Untuk pemain sendiri sebenarnya dari tokoh utamanya gitu kan, yang si perempuan gitu ya, perempuan sama laki-laki temennya itu, terus orang tuanya bapak sama ibu sama temennya 2 orang gitu. Jadi berapa coba? Ibu, bapak, 4 berarti. Sama temennya? Sama temennya 2. Dua, Jadi berarti 6. Iya, 6. Itu kalau boleh tahu menceritakan sedekahnya sedekah apa itu? Sebenarnya awalnya saya pancing ke anak-anak itu untuk silahkan cari cerita yang ada di sekitar kalian gitu kan. Jadi nggak usah nyari permasalahan yang jauh-jauh, karena kebetulan pada saat proses pembuatan itu di masa pandemi gitu kan ya, dan anak-anak sekolah itu nggak bisa melakukan pembelajaran secara Di luring, kelas, tapi ya? daring. Jadi pembelajaran kan dari rumah. Nah, dari kasus itu akhirnya anak-anak muncul ide-ide, ya udah kita ngangkat yang cerita yang pembelajaran daring itu. Ketika siswa-siswi melakukan daring itu pasti membutuhkan yang namanya kuota. Iya. Gitu. Nah, jadi dari permasalahan itu diangkat, akhirnya kira-kira ada solusi seperti apa? Ya, aduh, kalau menurut saya ini yang sangat dibutuhkan itu ya kayak gini nih, anak-anak muda yang dengan masih muda ya Kang? Masih muda saya, masih muda. Jadi saya nggak salah ngomong ya. Jadi anak-anak muda yang penuh semangat, kreativitas, terus juga dia nggak mengandalkan peralatan yang harus komplit gitu Ya, kan. ya. Jadi peralatan yang ala kadarnya tapi bisa menghasilkan sesuatu yang istimewa. Ya mudah-mudahan. Neng email juga, wih istimewa.
Percayalah. Istimewa. Beberapa karya yang ibaratnya banyak orang yang anu lah. Jadi Anu. pokoknya gitu lah. Minta uang dong buat beli kuota. Kuotanya habis. Mar, untuk beli beras aja ibu hutang ke warung. Boro-boro untuk beli kuota. Terus gimana, Bu? Masa Mar gak bisa ikut ujian sih? Coba minta sama bapak, barangkali punya celengan buat beli kuota. Ya Allah, sampai kapan kayak gini terus? Astagfirullahaladzim, bikin kaget bapak saja, Mar. Kenapa, Mar? Udah cantik, kok cemberut? Kuotanya habis, Pak. Hari ini ulangan semester. Ayo sini ikut bapak. Ini duduk, Mar. Mar, menuntut ilmu memang hukumnya wajib. Tapi kamu harus tahu kondisi kita saat ini. Kita bangga punya anak seperti kamu yang punya semangat belajar tinggi. Kamu punya teman nggak yang rumahnya dekat kita? Siapa tahu dia bisa bantu kamu. Saya pamit, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Iya, Pak. Misi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari mana, Mar? Jam segini baru datang. Silakan duduk, Mar.
selesai ujiannya, Chef? Sungainya meluap. Saya harus lewat jalan utama. Ya, halo Chef, ada apa? Nah, itu dia ulasan cerita filmnya, sedikit simpel namun bermakna. Keren banget sih menurut saya, keren dalam durasi 6 menit, tapi semuanya itu udah ada di situ, dari mulai ceritanya, maknanya, yang penting maknanya ya, ceritanya satu jalur tapi kena semua gitu. Ini yang saya, wih, Mantap filmnya. mantap. Dan dari yang saya lihat itu, dari cerita filmnya itu mengajarkan bahwa kita itu bersedekah bukan hanya sekedar dengan uang, tapi kita menolong. Ya, betul. Jadi sedekah nggak perlu uang, gitu. Tapi Dan menolong yang lain-lain juga yang ibaratnya simple tapi apa yang dibutuhkannya. kan sebenarnya sedekah. Nah, menurut Neng Ime sendiri, kalau dilihat dari tadi filmnya, itu dari keadaan orang tuanya, keadaan anaknya, itu menurut Neng Ime ini anaknya ini sifatnya seperti apa? Anaknya baik sih, dia mengerti gitu ya. Nggak yang kebanyakan anak muda zaman sekarang kan biasanya terlalu keras sama orang tua, nggak dikasih pasti kan marah, nangis. Nah, dari cerita tadi itu yang saya lihat itu si anak itu nurut dan mengerti keadaan orang tuanya. Dan Ya, yang pasti dia juga mau menerima keadaan. masukan ya. Jadi makanya orang tuanya ngasih nasihat seperti ini atau ngasih masukan seperti ini, dia langsung kerjakan sampai ketemulah solusi. Betul Kang Mamat? Betul. Kalau dari Kang Mamat sendiri tentang film ini seperti apa nih, barangkali kita ada yang kurang gitu. Sebenarnya sih bukan kapasitas saya harus untuk memaparkan film ini ya. Kebetulan krunya nggak bisa hadir ke sini gitu ya. Iya. Kalau saya kan sifatnya hanya Mewakilkan. mentor. Mentor. Di film ini saya mentor untuk mendampingi anak-anak dari mulai pra produksi, kemudian produksi sampai pasca produksinya gitu. Tapi saya tahu dari proses nol sampai selesainya seperti itu. Nah, jadi untuk filmnya sendiri apa tadi yang ditanyakan? Apa yang saya tanya? Makanan favorit mungkin atau minuman favorit? Kayaknya belum ngopi ya. Iya, belum ngopi. Nanti kita pesen ini deh. Iya, jadi untuk filmnya sendiri gitu ya, sebenarnya cerita ini kan si anak tersebut dia tuh bapaknya tukang ojek sebenarnya sih. Cuman Tapi saya lihatnya itu di kambing ya kan? Iya, lagi ngasah-ngasah pisau gitu ya. Jadi sebenarnya bapaknya ini tukang ojek, cuman karena pada saat itu masa pandemi nggak ada penumpang. Oh. Semuanya lockdown itu kan boro-boro ngojek gitu kan ya, penumpangnya aja nggak ada, siapa yang mau ditarik kan gitu. Akhirnya dia nyari rumput untuk makan kambing. Piaraannya itu. Tetangganya. Oh, tetangganya bukan. Tetangganya itu punya kambing banyak. Nah, jadi dia tuh buru untuk ngarit. Nah, setiap sekarung rumput itu akan dihargai berapa oleh yang punya kambingnya. Oh iya.
jasanya ya. Jadi Jasanya. beranjak dari keluarga yang bisa dikatakan pas-pasan gitu ya, tapi si anak ini sendiri punya semangat untuk belajar, tapi dalam masa pandemi gitu kan ya, dengan semua keterbatasannya gitu kan ya, ibunya juga hanya ibu rumah tangga, nggak kerja gitu, akhirnya terkendala masalah kuota. Kalau karena belajar daring gitu kan, Iya. kalau daring itu pasti dari rumah, koneksi internet membutuhkan dengan kuota. Betul. Akhirnya ya seperti yang tadi di film diceritakan seperti itu. Sedekahnya simpel sih, tapi maknanya itu ya kita harus saling bantu gitu kan, apalagi kita satu perjuangan gitu kan. Ya, mungkin tugasnya juga sama. mudah-mudahan dari film ini pemerintah bergerak untuk mencari solusi ya. Iya. Biar ada solusi gitu ya. Biasa ya, sebenarnya film ini juga menggambarkan tentang kejadiannya masa ini Iya, gitu yang kan. saat ini Saat, terjadi. pandemi gitu, jadi ya dibuat film seperti ini cocok dan pas banget Iya. menurut saya. Kedepannya Target ke depan kebetulan minggu kemarin baru pengukuhan kepengurusan juga. Target bulan depan mulai produksi untuk film yang keduanya gitu kan ya, karena kita ngejar Maret bertepatan dengan Hari Film Nasional juga kan, bulan Maret itu kan nanti. Nah, jadi kira-kira nanti di Hari Film Nasional kita bisa screening film yang kedua. Ih, mantap. kapan-kapan ajak kita berdua nih buat Iya, jadi buat main filmnya. sekali Siap. ya Siapa kan? tahu langsung booming ya kan kalau kita yang main. Amin, amin. Rata-rata itu kalau yang mainnya manis sama cantik ganteng Pede aja dulu ya. Betul. Tapi siap nanti di calling nih ya. Siap banget. siap ya, pokoknya sih anu lah. Mas Haji siap tak? Siap pokoknya, Oh, iya. saya terima callingan jam berapapun saya siap. Ya, Siap. buat bocoran nih, judulnya udah ada belum? Kalau untuk judul itu sebenarnya kalau untuk proses dari mulai nol pembuatan skenario apa saya serahkan ke anak-anak, karena saya kan sifatnya hanya sebatas mentor saja gitu, jadi hanya mengarahkan. Paling kalau misalkan anak-anak minta pendapat, Pak ini arahnya kemana, endingnya kira-kira bagus apa, atau dalam hal pengambilan gambar, angle apa, paling konsultasi masalah seputar itulah. Jadi kalau untuk nanti judul apa segala macam saya juga belum tahu, nunggu dari anak-anak gitu. Ya kalau saya mau ngasih saran judulnya anu-anu aja, anu-anu gitu kan, atau gimana yang mulai ambigu nih saya bingung. Film horor sekali-kali. Ya, mudah-mudahan bisa sih, semua genre bisa, mudah-mudahan bisa kita bikin gitu ya. Cuman sekali lagi karena yang pertama kita ekskul baru, peralatan juga terbatas, jadi disesuaikan dengan kemampuan anak-anak. Iya. Dan saya juga nggak bisa memaksakan kamu harus produksi film ini, kamu harus Iya, produksi iya, film ini gitu kan. Menyesuaikan ya. Iya, untuk kasusnya juga silakan cari yang ada di sekitar saja, nggak usah yang berat-berat. Ya. Oke, gitu tuh tadi ulasan dari film Sedekah ya. Ternyata sedekah itu tidak apa ya, harus uang gitu kan. Ya bisa juga dengan tenaga, atau kita punya kuota ya pakai kuota, kita punya sendal mungkin bisa dipinjemin gitu, atau apalah gitu kan namanya. Kita bersedekah ya apa aja. Kalau nggak ada semuanya, senyum aja yang manis. Bisa Ya kan, intinya senyum kita menolong orang di Betul. saat orang itu Ya, membutuhkan. betul. Jadi buat teman-teman khususnya ya anak-anak muda nih harus berkreativitas ya. Betul. Biar punya skill yang mumpuni ya, terus juga biar dapet pengalamannya yang luar biasa gitu. Jadi buat percontohan buat anak-anak yang lainnya gitu kan. Tentunya untuk generasi-generasi kedepannya, tidak mengandalkan atau terlalu fokus dengan barang-barang yang tidak ada dan akhirnya nggak jalan gitu. Oke. Ya. Oke. Cukup. Oke, kita cukup ya bincang-bincang tentang film ini, dan nanti jangan lupa calling kita berdua Iya. untuk film selanjutnya. Siap. Ya kan? Karena teman-teman seksi jalanan juga pasti nungguin kita main film ya. Oh, iya. Jadi saya yakin itu. Oke, terima kasih untuk teman-teman seksi jalanan udah nemenin kita nih ngobrol-ngobrol sama Kang Mamat tentang tadi film karya anak-anak dari SMK Bina Cendekia ya di Cirebon gitu. Terima kasih, nanti kita lanjut ke pertemuan selanjutnya dengan tema yang berbeda mungkin, yang lebih menarik pastinya ya Neng ya. Jangan lupa apa Neng?
like and comment, share dan Ya, subscribe. subscribe. Ya, itu diwajibkan buat teman-teman ya. Kalau merasa channel kita ini bermanfaat buat teman-teman semua, banyak memberi apa ya, motivasi, masukan-masukan, nggak apa-apa, boleh masuk-masukan ke kita gitu ya. Oke, kita pamit dulu, pamit undur diri Kang Mat ya, pamit. Terima kasih banyak sudah Ya, terima kasih kasih juga, informasi ke kita ya. Terima kasih. Selamat sore, selamat beraktivitas, selamat beristirahat berarti. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Kang Mat.